Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Kalista ini ya dari kelas 8B. Hari ini aku mau menceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah. Dan jadi pertama aku bakal kasih tahu dulu latar belakangnya. Jadi latar belakang perang ini adalah mimpi yang dialami oleh Rasulullah SAW bahwa beliau dapat memasuki Baitul Haram bersama sahabat-sahabatnya, melakukan tawaf dan mencukur rambut. Kemudian beliau menyampaikan hal tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian mereka pun menyambut dengan sukacita. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah bersama sekitar 1.400 sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Mereka datang dengan damai, memakai ihram dan membawa hewan kurban. Namun Quraisy tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke Mekah dan bersiap menghadang. Rasulullah SAW tidak ingin terjadi peperangan. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, beliau memilih menghindari konflik dan mengambil jalur lain sampai tiba di Hudaybiyah. Di sana dilakukan perundingan antara kaum muslimin dan Quraisy. Rasulullah SAW menegaskan bahwa tujuan mereka hanya untuk beribadah. Saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diutus ke Mekah, sempat muncul kabar bahwa beliau terbunuh. Maka para sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tetap setia dan tidak mundur. Namun kabar itu tidak benar. Akhirnya Quraisy setuju untuk membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa penting yang ada di Hudaybiyah ini yaitu pertama, rencana umrah. Rasulullah SAW bersama 1.400 sahabat berangkat ke Mekah dengan niat melaksanakan umrah. Mereka tidak membawa senjata perang dan hanya membawa senjata ringan untuk perlindungan. Kedua, penghadangan oleh Quraisy. Quraisy melarang kaum muslimin memasuki Makkah. Sebagai respon, kaum muslimin berhenti di Hudaybiyah di pinggiran kota. Ketiga, negosiasi perdamaian. Setelah beberapa kali negosiasi, disepakati perjanjian antara Rasulullah SAW dan Quraisy yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Salah satu delegasi Quraisy adalah Suhail bin Amr. Keempat, isi perjanjian. Di antara poin penting perjanjian, kaum muslimin harus kembali ke Madinah tanpa melaksanakan umrah, tetapi mereka diizinkan datang tahun berikutnya. Selain itu, gencatan senjata selama 10 tahun disepakati, serta kebebasan bagi suku-suku Arab memilih bergabung dengan Quraisy atau kaum muslimin. Yang kelima, itu kemenangan diplomasi. Meski tampak menguntungkan Quraisy, perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan diplomasi bagi kaum muslimin karena memberi ruang bagi Islam untuk berkembang tanpa gangguan selama beberapa tahun. Hikmah yang kita bisa dapatkan dari cerita ini adalah pertama, mengajarkan untuk mengutamakan kesabaran daripada emosi. Kedua, menunjukkan bahwa perdamaian bisa lebih kuat dari peperangan. Ketiga, memberi kesempatan dakwah Islam berkembang lebih luas. Keempat, banyak orang Quraisy akhirnya masuk Islam. Lalu kelima, membuktikan bahwa keputusan Rasulullah SAW selalu penuh hikmah, walau awalnya terlihat berat. Mungkin segitu aja dari aku. Maaf kalau ada salah kata yang keluar dari mulut aku. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.